Selamat pagi, saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Nah, kita masih ada dalam suasana Paskah. Nanti kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan mengenai perjumpaan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, terutama dengan satu murid yang pernah gagal dalam mengasihi Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya, mari kita nyanyikan pujian berikut ini. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini akan terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat 15 sampai ayat ke-19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan,
engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara dikasih Tuhan, bagian Alkitab ini pasti sudah sangat akrab buat kita. Saya ingat ada lagu lama yang sangat populer, mungkin sekitar 20-25 tahun lalu. Kau cintaku Simon, Simon Petrus, kau cintaku. Satu pertanyaan kepada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada satu murid sebetulnya, murid yang bisa kita katakan dalam cerita Injil, murid yang paling populer, Simon Petrus. Murid yang selalu ingin berada di depan. Dia selalu menyatakan dirinya adalah pembela terbesar Tuhan Yesus, yang rela bahkan kehilangan nyawa demi Tuhan Yesus, demi guru yang dicintainya. Murid yang berani, yang cepat naik darah. Bahkan satu waktu dia pernah menegur Tuhan Yesus karena merasa apa yang Tuhan ajarkan itu keliru, apa yang Tuhan nyatakan itu keliru. Murid yang luar biasa. Tetapi kita tahu apa yang terjadi dalam peristiwa Jumat Agung. Murid yang berani, murid yang selalu menyatakan diri sebagai pembela nomor satu sang guru agung itu, ternyata gagal. Ia justru menyangkal Yesus. Bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali, 3 kali. Ia menyangkal sang guru yang dikasihnya itu. Kalau kita ada di posisi Petrus, saya yakin kita akan merasa kecewa, kita akan merasa sangat bersalah, kita akan merasa tidak berharga atau bernilai di hadapan sang guru. Karena itu saya menduga ketika Simon Petrus mendengar kabar bahwa Yesus sang guru ternyata bangkit, maka ada rasa yang bergejolak, yang berlawanan dalam hatinya, antara senang dengan takut atau was-was. Ia tentu gembira guru yang dikasihnya bangkit dari kematian, tetapi ia takut dan was-was. Seperti apa sang guru ini akan menerimaku sekarang? Aku yang sudah gagal, aku yang sudah tidak bernilai, aku yang tidak berharga lagi. Saudara dikasih Tuhan, perasaan salah diri, merasa diri gagal, sering kita jumpai dalam kehidupan. Mungkin kita pernah membaca cerita, berita tentang orang-orang yang merasa dirinya tidak berhasil, gagal dalam kehidupan, dalam studi, dalam karir, dalam pekerjaan, yang begitu hancur oleh kegagalan itu. Hingga ada juga yang kemudian mengambil langkah drastis. Mereka melakukan bunuh diri, mereka
menghilangkan nyawanya sendiri karena tidak tahan menghadapi kegagalan, rasa malu akibat kegagalan itu. Dan barangkali itu yang tengah dialami oleh Simon Petrus. Apalagi ketika Yesus bertanya kepadanya, ketika Tuhan Yesus sang guru itu mengajukan pertanyaan yang begitu tiba-tiba. Kalau kita baca tadi, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Barangkali pertama Petrus masih menjawab dengan yakin, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dia mau menutupi kegagalannya. Tapi ketika Yesus mulai bertanya yang kedua kali, mungkin Petrus sudah mulai ragu-ragu menjawab. Sehingga ketika akhirnya Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, Simon menyerah. Dia katakan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Saya menduga kalimat ini sebetulnya, dalam kalimat ini Petrus juga mau menyatakan, aku sudah gagal mengasihi engkau ya Tuhan. Aku tidak berharga lagi di hadapan-Mu. Tetapi yang luar biasa saudara-saudara, dalam ketiga pertanyaan itu, Tuhan Yesus merespon jawaban Petrus dengan jawaban yang sama. Gembalakanlah domba-domba. Artinya, sekalipun Simon Petrus telah gagal, Simon Petrus telah tidak bisa melakukan apa yang seharusnya ia lakukan sebagai murid, Tuhan tetap mempercayainya. Tuhan tetap memberikan kesempatan kepadanya. Allah kita dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang selalu memberikan kesempatan. Dalam bahasa Inggris ada ungkapan, God is God of second chance. Allah yang selalu memberi kesempatan. Seberapapun dalamnya kita jatuh, seberapapun besarnya kesalahan kita, Tuhan selalu menyambut dan memberikan kesempatan untuk kembali kepadanya, untuk tetap melakukan panggilan yang Ia percayakan kepada kita. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa datang kepada Tuhan. Bahkan kalaupun kita pernah merasa mengecewakan Tuhan, dan mungkin juga mengecewakan orang-orang di sekitar kita, marilah kita ingat, Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk kembali kepadanya, kepada panggilannya. Kiranya Tuhan menyertai kita selalu. Amin. Mari kita bersyafaat, saudara. Mari pertama-tama kita doakan situasi yang tengah kita hadapi. Kita berdoa untuk mereka-mereka yang tengah bergumul dalam perawatan, dalam pemulihan, agar diberi kekuatan dari Tuhan. Kita doakan mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi dalam situasi ini, yang tidak bisa mendampingi keluarganya yang tengah berkumpul dalam kesakitan. Kita doakan para tenaga medis, dokter, perawat, teknisi laboratorium yang bekerja mencari obat. Kita doakan setiap orang yang terlibat dalam penanganan pandemi yang tengah kita hadapi bersama ini, agar Tuhan yang berikan kekuatan yang tidak pernah habis kepada mereka semua. Mari kita berdoa juga agar sebagai masyarakat yang lebih luas, kita diberi hikmat oleh Tuhan untuk bisa mengambil peran masing-masing dalam menghadapi kondisi saat ini, untuk boleh menjaga diri dan kesehatan pribadi, untuk boleh menjaga diri agar kita tidak menjadi
pembawa penyakit kepada orang-orang di sekitar kita, untuk tetap saling menjaga satu sama lain, terkhusus memperhatikan mereka yang lemah, baik dari sisi kesehatan, yang lemah secara ekonomi, mereka yang perlu ditopang agar dapat bertahan di tengah suasana atau situasi yang berat ini. Biarlah sekalipun kita harus berjauhan secara fisik, tapi kita tetap dekat dalam kemanusiaan, dalam saling mendukung, saling berbagi apapun yang bisa kita kerjakan. Doakan para pekerja agar bisa tetap melakukan atau mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Doakan para pemilik usaha agar boleh juga tetap bisa menjadi berkat buat banyak orang dalam segala keterbatasan yang ada. Mari kita berdoa untuk persekutuan kita sebagai gereja Tuhan, agar dalam keadaan kita tidak bisa bertemu, berjumpa, berkumpul secara fisik, kita boleh tetap bersekutu dalam segala keterbatasan yang ada. Kita boleh tetap saling mendukung, menguatkan satu sama lain. Bahkan lebih daripada itu, agar gereja Tuhan tetap dipakai menjadi berkat buat banyak orang. Agar di saat seperti inilah justru fungsi sebagai garam dan terang kita nyatakan, kita wujudkan dalam apapun yang bisa kita perbuat. Doakan setiap orang, setiap pemimpin masyarakat, pemimpin agama, pemimpin negara, agar diberi hikmat untuk memimpin umatnya, rakyatnya, untuk bersama menghadapi pergumulan ini. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami berdoa bagi setiap kami, anak-anak-Mu. Kami percaya berkat penyertaan Tuhan akan tetap hadir di tengah kehidupan kami. Dalam segala hal ajar kami tetap bersyukur, tetap bersukacita, tetap menjadi saluran berkat-Mu. Kuatkan kami, kuatkan yang lemah secara fisik, berikan pemulihan. Kuatkan mereka yang bergumul dalam hal-hal yang lain, berikan kekuatan untuk boleh bertahan, bahkan melewati pergumulan itu. Biarlah dalam segalanya kami bersandar pada kasih dan anugerah Tuhan. Maka kami percaya satu waktu nanti, dengan perkenanan Tuhan, dengan kasih Tuhan, kami akan kembali berkumpul dalam persekutuan kami. Maka biarlah kasih Tuhan yang senantiasa memimpin kami saat ini sampai selama-lamanya. Sempurnakanlah doa kami ini karena kami panjatkan hanya dalam satu nama, itu Yesus Kristus Tuhan kami, yang juga sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind
say